Salam Lembaga Garuda Muda Indonesia. Hari ini bagi kami adalah hari bersejarah. Hadir bersama kami pembina sekaligus penasehat Lembaga Garuda Muda Indonesia, Bapak Insinyur R.A. Sutrisno KGA, dan juga didampingi oleh Wakil Komandan Pasatgasus Bapak Kartono. Baik, hari ini adalah momentum di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengatakan perang, stop dan cegah pungli. Ini adalah strategi luar biasa, bukan mengenai jumlah duitnya, tapi nilai pelayanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perangkat penegak kebenaran di Indonesia sudah sangat luar biasa, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, bahkan ada KPK. Namun hal ini tidak cukup juga. Undang-undang sudah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Nah, hari ini ada satu hal yang sangat luar biasa yang kita duga disembunyikan oleh satu kementerian khusus yang nanti akan disebutkan oleh pembina dan penasihat kita, dan ini akan sangat menarik sebab akan kita tampilkan episode supaya alur ceritanya bisa dimengerti dan enak untuk kita ikuti. Baik Pak Pembina, melihat situasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak selaku pembina LGMI melihat ada sebuah kong kali kong. Nah, Bapak melihat Kementerian PUPR dengan kong kali kong yang terjadi, pengkondisian dan segala macam, seperti apa Pak? Jadi begini Pak ya, kita bersepakat mulai hari ini Lembaga Garuda Muda Indonesia akan mengobrak-abrik pungli yang terjadi di Kementerian PUPR, karena disitulah basis ekonomi kita itu ada di situ. Contohnya bahwa banyak sekali kepala balai yang seharusnya tidak dipromosikan. Kenapa tidak layak dipromosikan? Karena mereka banyak terlibat adanya KKN. Itu yang pertama. KKN ini harus diberantas, dan siapapun yang terlibat jangankan dipromosi, kalau perlu dinonjolkan. Itu harapan kami, karena kita harus menyelamatkan keuangan negara dan kita menyelamatkan anak cucu kita ke depan. Kong kali kong ini terjadi hampir di setiap lini di Kementerian PUPR. Mulai tahap awal ini kita akan membasmi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Target kita yang utama adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta ini adalah daerah metropolitan yang harus bebas dari KKN. Tapi di sini bergelimpangan kejahatan-kejahatan dan pembiaran. Saya tidak mau di tahun ini ada lagi proses yang melakukan kong kali kong. Itu yang pertama. Di edisi ini saya akan ungkap habis bagaimana modus mereka dan bagaimana mereka menghambur-hamburkan duit negara. Terus edisi selanjutnya kita
akan juga ungkap beberapa balai, diantaranya adalah Balai Besar Banjarmasin, Balai Besar Jawa Tengah, Balai Besar Kalimantan, Balai Kecil Kalimantan Utara, dan Balai Manado. Di situ kepala balai yang sudah diperiksa KPK dan mengakui adanya gratifikasi masih dipromosikan menjadi pejabat yang memimpin suatu daerah yang anggarannya sangat spektakuler. Saya ingin bahwa kita anggota LGMI harus ikut berpartisipasi kepada negara ini dengan menegakkan aturan. Kita kikis semua penyimpangan-penyimpangan itu dan kita kawal sampai KPK dan sampai instansi-instansi yang terkait. Itu harapan kita. Demikian. Penegakan hukum di Indonesia itu seharusnya dilakukan dengan sistematik. Siapapun yang masuk ke dalam ranah hukum itu harus diproses sesuai prosedur. Perlu kita ketahui bahwa diduga di Kementerian PUPR ini terdapat pengaturan tender, proyek fiktif, manipulasi laporan yang ujung-ujungnya adalah KKN. Nah, ending yang akan Bapak Pembina sampaikan tentu saja ini harus ada. Ending seperti apa yang Bapak Pembina akan sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia? Mengharapkan dengan adanya pergerakan kami ini akan terbentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Praktek-praktek KKN ini harus kita basmi habis sampai ke akar-akarnya. Kami akan melakukan upaya lain apabila upaya ini tidak berhasil, yaitu dengan pengerahan massa. Kami instruksikan kepada seluruh lembaga Garuda Muda Indonesia di seluruh Indonesia agar bersiap-siap kita menggalang persatuan untuk menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini. Itu ending kami, Pak. Salam Lembaga Garuda Muda Indonesia. Baru saja secara khusus kami bertemu dengan pendiri sekaligus pembina Lembaga Garuda Muda Indonesia, Bapak Insinyur Raden Sutrisno KGA, di mana pada pertemuan khusus tersebut beliau menyampaikan instruksi perang terhadap korupsi. Berkaitan dengan itu, malam ini juga secara khusus kami mewawancarai Ketua Umum Lembaga Garuda Muda Indonesia, Bapak Duyono Noto Saputra Sarjana Hukum, di mana beliau sebagai Ketua Umum dengan semangat yang tertera dalam moto Lembaga Garuda Muda Indonesia, yaitu bela negara dan HAM rata. Secara khusus, kami saat ini sedang menyoroti dugaan korupsi yang disinyalir terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang jumlahnya sangat fantastis, triliunan rupiah. Mulai dari pengaturan tender, manipulasi laporan, proyek fiktif, yang ujung-ujungnya adalah KKN.
perlu kita ketahui bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi menyatakan stop pungli di negara Republik Indonesia, di mana beliau menyatakan bukan nilai rupiahnya, tetapi nilai pelayanan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Melihat situasi seperti ini, Bapak Ketua Umum, kira-kira apa pandangan Bapak selaku Ketua Umum Lembaga Garuda Muda Indonesia melihat dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian PUPR ini? Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam militan nasional anggota Lembaga Garuda Muda Indonesia di seluruh Indonesia. Menanggapi persoalan tentang adanya satu keterangan dari pendiri Lembaga Garuda Muda Indonesia, yaitu Bapak Insinyur R.A. Sutrisno Kanjeng Gusti Agung, sudah banyak keterangan yang saya amati atau saya melihat dalam keterangan tersebut tentang adanya satu penyimpangan dana di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini Ketua Umum sangat menyayangkan karena hal tersebut bisa menyengsarakan rakyat, khususnya menjadi satu kendala untuk kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pertama, kedua, menghambat adanya satu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus menjadi satu catatan penting. Dalam satu keterangan Bapak Insinyur Sutrisno Kanjeng Gusti Agung tersebut, kami mengulas, mari bersama-sama kita galang persatuan dan kesatuan di seluruh rakyat Indonesia, khususnya anggota Lembaga Garuda Muda Indonesia, untuk ditingkatkan lagi di dalam satu departemen KPK LGMI dalam mengawasi atau ikut serta mengawasi adanya satu perkembangan proyek atau tender di kementerian tersebut, sehingga adanya kong kali kong atau adanya satu penyimpangan yang mungkin sudah dijadwalkan atau mungkin sudah di skenario atau dalam sebutan kong kali kong, itu tidak akan terjadi di kementerian. Karena dengan instruksi Presiden tentang adanya satu pemberantasan pungli, Lembaga Garuda Muda mendukung tentang program itu. Namun demikian, Ketua Umum menegaskan kepada Presiden Republik Indonesia untuk pemberantasan pungli lebih ditingkatkan kepada gratifikasi, karena gratifikasi tersebut akan membuahkan suatu hasil yang maksimal. Tentunya maksimal tersebut bisa mencapai ke nilai tingkat tinggi, yaitu adanya satu korupsi yang ditangani oleh KPK atau korupsi yang nilainya cukup besar, itu juga harus diutamakan. Dengan hal tersebut, saya sangat mendukung adanya satu cetusan dari
pendiri kita tentang adanya mengkhususkan pemberantasan korupsi dan adanya satu penyimpangan-penyimpangan yang cukup besar dan nilainya juga triliunan rupiah. Nah, ini yang harus betul-betul kita tingkatkan pengawasannya, khususnya anggota-anggota kita di seluruh Indonesia, yaitu yang meliputi areal, yaitu ada divisi-divisi atau kepala-kepala bagian balai, yaitu khususnya kepala balai di Jawa Tengah yang menyangkut tentang perumahan rakyat, dan balai besar Manado juga yang menyangkut tentang adanya satu kementerian. Bahkan di sini ada disinyalir, yaitu adanya satu bentuk pengawasan atau adanya satu bentuk penanganan yang sudah ditangani oleh KPK. Dalam hal ini ada satu penyimpangan kepala balai. Dari sini kita harus bisa juga mengawasi secara periodik apakah kepala balai itu layak atau bisa ditempatkan ke tingkatannya lebih tinggi lagi untuk menjadi satu pucuk pimpinan. Sedangkan permasalahan tentang karakter di dalam satu amanah rakyat, adanya satu penyimpangan yang telah dijalankan oleh seseorang tersebut, itu perlu adanya satu ketegasan Lembaga Garuda Indonesia. Nanti untuk episode atau edisi berikutnya kita harus betul-betul mengadakan satu investigasi terhadap kementerian tentang adanya seseorang atau kepala balai yang tersangkut korupsi tidak boleh menjadi satu pucuk pimpinan di dalam kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Itu yang menjadi ulasan Ketua Umum, dan dengan adanya satu korupsi di kementerian ini secara edisi pertama atau ke-1, ini yang menjadi satu informasi yang akurat ini, yang nantinya kita akan kembangkan tahap demi tahap, bahkan untuk edisi kedua, yang mana sampai kepada titik kejelasan penyimpangan dana-dana tersebut. Dan saya menghimbau seluruh rakyat Indonesia, bila mana mendapati informasi atau keterangan, syukur-syukur menangkap basah atau menangkap dengan cara langsung, tolong sampaikan dan lapor kepada Lembaga Garuda Indonesia yang nantinya akan kami teruskan kepada KPK maupun ke Mabes Polri. Karena penyimpangan dana tersebut selayaknya harus ditangani oleh pusat, karena menyangkut satu kementerian yang harus bisa mengungkap semua ini. Lembaga Garuda Indonesia angkat dari satu nurani, satu keinginan untuk membuat satu keadilan, membuat satu bentuk kemakmuran. Nah, kalau ada sesuatu yang disimpangkan dana tersebut, tentunya menghambat semua adanya satu program-program
kesejahteraan, baik itu yang meliputi tentang satu pendidikan dan sebagainya, itu harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Untuk itu dalam waktu dekat ini Ketua Umum Lembaga Garuda Indonesia akan berkunjung atau menemui Kementerian PU, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meminta satu keterangan adanya satu penyimpangan yang telah diperbuat oleh tentunya jajaran Dirjen ke bawah, entah itu Dirjen yang mengerti atau tidak mengerti, itu perlu adanya satu kejelasan dan pihak kementerian atau pihak menteri bisa menjelaskan atau bisa membuat satu bentuk teguran atau bentuk satu evaluasi menyeluruh kasus demi kasus yang menyangkut di beberapa kepala balai seluruh Indonesia. Tentunya itu harus dievaluasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya, Ketua Umum Lembaga Garuda Indonesia mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari pendiri kita, yaitu Bapak Insinyur R.A. Sutrisno Kanjeng Gusti Agung, tentang adanya satu korupsi tersebut, dan segera mungkin Ketua Umum akan membuat satu tim khusus yang nantinya akan dirapatkan sehingga penanganan ini betul-betul penanganan yang cukup serius, karena kita harus bisa mengungkap lebih konkret, lebih detail, akurat, dan harus menjadi satu target yang utama di dalam menyikapi korupsi di kementerian. Karena korupsi di Kementerian PU dan Pekerjaan Perumahan Rakyat ini menjadi satu sorotan yang tajam. Namun di sini Ketua Umum melihat banyak permainan-permainan yang cukup tinggi. Dengan hal tersebut, karena permainan-permainan cukup tinggi ini, harus ada satu keberanian Lembaga Garuda Indonesia untuk mengungkap lebih ke dalam di dalam satu pelaksanaan lelang, adanya satu rekayasa, adanya satu kong-kali-kong, itu yang nanti kita ungkap bersama. Tentunya kebersamaan dalam satu tim nanti, tahap demi tahap, kita sampaikan ke media, atau kita sampaikan juga kepada KPK, dan juga kalau memang sudah akurat betul, yang kita perlu sampaikan dengan cara surat menyurat kepada Presiden, yaitu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yang mana sedang menggalakkan adanya pungli, dan kita tingkatkan juga, kita mohon sama Presiden, kita tingkatkan kepada pokok yang lebih besar, karena adanya satu penemuan ini
lembaga Garuda Muda tidak puas adanya mafia-mafia yang harus kita berantas. Siapapun di belakangnya, siapapun pemainnya, lembaga Garuda Muda harus bisa mengungkap dan berani. Itu yang menjadi satu tanggapan dari keterangan Bapak Insinyur R.A. Panjegu Agung. Saya kira itu Sarip bisa mengerti tentang adanya satu penyampaian Ketua Umum. Nah, kita bentuk nanti satu tim yang akan membuat satu kerja khusus untuk mengungkap korupsi di Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Ya, baik. Terima kasih kepada Ketua Umum Lembaga Garuda Muda Indonesia yang tadi secara jelas dan gamblang memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Dan ini mohon maaf ini Ketua Umum, agak sedikit pindah pembicaraan. Apa itu? Ini mengenai situasi yang sekarang ini, di mana Pilgub DKI 1 ini sudah sangat memanas. Namun kami melihat Ketua Umum Lembaga Garuda Muda Indonesia beserta seluruh jajarannya ini sepertinya ada agenda memenangkan salah satu calon Pilgub. Nah, yang menjadi pertanyaan kami dan mungkin juga pertanyaan seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya Lembaga Garuda Muda Indonesia itu hendak mengusung siapa? Silakan Pak Ketua Umum. Oh, jadi gini, tentunya untuk menyikapi daripada adanya satu hajat ya, hajat DKI, adanya Pilgub, pemilihan gubernur atau calon gubernur. Di sini Lembaga Garuda Indonesia berdiri di tengah dalam satu independen. Kalau ada satu berita, ada satu informasi, ada satu mungkin teletukan dalam satu media, itu hal yang biasa, karena memang kita menemukan satu sumber-sumber berita yang demikian. Lain daripada itu, semua adanya kandidat seperti Ahok yang ramai dibicarakan, dan seperti Agus Harimurti Yudhoyono, itu satu juga kandidat. Terus siapa yang dari Gerindra? Anies Baswedan. Anies Baswedan itu juga satu kandidat. Tiga-tiganya menurut Garuda Muda Indonesia bagus semua. Namun demikian, adanya satu riak gelombang politik, khususnya sekarang Ahok diserang. Itu juga mungkin Ahok juga nggak bisa tidur itu, gitu. Nanti balik juga ada serangan dari kubunya Ahok nyerang Agus, itu juga nanti menjadi satu penilaian juga. Mungkin juga dari Pak Anies atau
Mas Anies itu juga menjadi satu perhitungan oleh lawan-lawannya. Makanya kalau saya bisa atau kita menarik satu kesimpulan, semua karakter tentang adanya satu pucuk pimpinan di DKI itu harus memerlukan satu orang yang berani, tegas, jujur, santun juga, itu juga utama, dan nasionalis. Dengan adanya itu, saya kira DKI menemukan sesuatu pemimpin yang berwibawa. Makanya kalau mempertanyakan masalah Pilgub, tentunya Ketua Umum di sini independen. Nah, lembaga Garuda Muda Indonesia adalah milik semua partai tentunya, mau itu partai PDI, mau itu partai P3, mau itu partai Golkar, PKB, dan Hanura, sekalipun juga Gerindra, semua adalah kita punya atau kita menjadi satu visi misi yang sama nantinya. Nah, hal tersebut tentang adanya pertanyaan itu lebih satu netralitas yang kita tunjukkan. Percikan-percikan itu hal yang biasa di dalam satu genderang, dalam satu arena pertarungan di dalam satu politik. Karena kita juga ada satu media, Detik Aktivis itu lembaga kita, media kita, yang itu juga menyerap dalam satu berita yang luas. Nah, itu ya juga menjadi satu penemuan-penemuan yang berita yang sedikit memanas atau sedikit juga membuat satu gerakan tentang adanya satu media menyeluruh. Nah, saling berkeseimbangan untuk kepentingan semua informasi dan apapun di dalam satu reaksi di seluruh rakyat Indonesia. Jadi terserap di satu media tersebut. Itu, Mas Arif. Ya. Baik, secara gamblang tadi Ketua Umum Lembaga Garuda Muda Indonesia menyampaikan beberapa hal. Tentu saja ini menjadi sebuah renungan kita bersama. Apa yang disampaikan membawa manfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Salam Lembaga Garuda Muda Indonesia. Lembaga Garuda Muda Indonesia.